Ya, Halo, selamat sore teman-teman tanam duit semua. Apa kabar? Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuihin bertemu lagi dengan teman-teman semua. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Mei jam 16 sore. Banyak berita menarik ya, dan ada dua hal yang sore ini kita mau bahas. Yang pertama, perkembangan di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Di Amerika Serikat yang meninggal makin banyak ya, lebih dari 8.000, yang terjangkit lebih dari 300.000. Nah, di Indonesia, Jokowi, presiden kita, mengeluarkan ada 6 paket. Nah, coba kita bahas sekarang. Ya, silakan. oke. Kita lihat perkembangan terakhir di Indonesia mengembirakan ya, karena paket-paket kebijakan Jokowi terkait dengan masalah corona ini, kita lihat minggu lalu ditanggapi positif oleh market ya. Indeks Ya. sempat bahkan di dua hari terakhir itu naik terus kalau nggak salah sampai ke 3.600 so much ya. Nah, sementara di Amerika kebalikannya kita lihat ya, ke Dow merah lagi, udah rebound, lantas balik lagi merah sekian ratus poin ya, 1,69% atau something ya. Mepet di 21.000 ya, hampir jatuh lagi ke 20.000-an gitu lah. Nah, ini tidak terlepas kalau menurut saya dari perkembangan corona, kurva corona yang ada di Amerika ya. Kita lihat jumlah yang korbannya semakin lama semakin naik, meningkat ya. Lantas yang kedua juga, kita belum dapat kepastian yang jelas kapan ini peaknya akan dimulai, atau kapan dia mulai menurun kurvanya. Sementara ini masih terus steepening, naik dengan kencangnya, dan ini membuat market menjadi worry. Ya, Kenapa? betul. Kenapa menjadi worry? Karena kita mesti ingat juga, secara fundamental, ekonomi Amerika itu sangat rentan terhadap unemployment. Ya, kita lihat juga unemployment rate sudah naik menjadi kemarin yang minta asuransi pengangguran itu naik sampai ke 6 juta sekian kalau nggak salah totalnya ya, dari 3 juta naik ke atas 6 juta. Ini cepat sekali. Dan diperkirakan unemployment rate ini akan mencapai lebih besar dari 10% ketika terjadi krisis tahun 2008, 2007. 10%, Fer? Di atas 10% diperkirakan. Nah, ini Padahal sama beberapa bulan yang lalu di level terendah ya, di ya, level 10% ya. Nah, ini diperkirakan juga kuartal kedua ini jatuhnya GDP Amerika itu bisa sampai 40-50%. You can imagine, karena lockdown, nggak ada produksi, semua tutup istilahnya ya. Nah, lebih dramatis lagi, jangan lupa ekonomi Amerika itu 80% employment itu diciptakan oleh UMKM, ya, bukan oleh big corporate seperti Caterpillar, Boeing, IBM, Dell, ya, Microsoft, bukan. Nah, yang di bailout oleh The Fed adalah corporate yang besar, ya, terutama bonds-nya. Tapi untuk company yang kecil-kecil, itu di luar wewenang The Fed, itu di dalam wewenangnya pemerintah. Masalahnya, apakah pemerintah can afford it? Ya, karena begitu besar jumlahnya. Dan kita lihat juga sekarang, 1,3 triliun housing market sini siap-siap collapse, ya. Jadi banyak orang yang nggak bisa bayar KPR, dan jumlahnya Jadi kejadian kayak tahun 2008 lagi dong, Fer? lebih parah. Bahkan IMF sudah mengeluarkan juga statement bahwa ini lebih parah dari kejadian tahun 2008. Jadi maksud saya begini, oke, fine ya, bahwa given risiko ini masih sangat-sangat besar sekali dan market masih sangat binal, tapi juga ada kesempatan di sana. Artinya apa? Jangan cepat-cepat masuk gitu loh ya. Jadi kita tungguin aja di bawah, misalnya ya, kalau ngomong soal reksadana saham atau saham ya, tungguin di bawah sampai benar-benar kita lihat bottoming out, baru kita masuk gitu loh. Bukan kita berarti nggak masuk ya, cuman cari timing yang paling tepat. Sebab apa? Kembali lagi, saya khawatir Dow Jones ini masih bisa lengser ke 18.000, dan indeks kita kalau kena spillover-nya dari Dow Jones itu masih bisa ke 4.100, 4.200 loh. Tapi nggak separah penurunan dari Dow dong ya? Kan kita udah pernah sempat di... Karena sekarang ini boleh dibilang udah di price in kebijakan Jokowi di 4.600 ini. Market happy, tapi masalahnya kan kita nggak ada news yang baru. Bahkan news yang baru mungkin nanti lebih sedikit lebih nggak enak ya. Misalnya mudik rame-rame, ya itu kan di depan mata ini mau lebaran ya.
Dan mentalitas masyarakat kita itu susah diatur ya. Artinya mereka nggak takut sama risiko gitu loh. Tapi dampak ekonominya ini sangat luar biasa gitu loh. Nah, sekedar mengingatkan kepada pemain reksadana saham ya, bukan berarti Anda tidak boleh masuk. Anda Pak, kalau saya ya strategi saya adalah strategi waiting for tragedy tersebut. Begitu ada tragedi, ya market drop ya dalam behavioral economics juga berlaku ya. Begitu market lemah, buang barang edan-edanan, ya kan? Saya masuk, saya kasih contoh. 2 minggu lalu saya masuk di level 4.100, 4.200 ya. Kemarin saya take profit ya. Dalam 2 minggu saya untung 17% loh. Wow, awesome. Ya, jadi bukan berarti kita nggak masuk, cuman kita harus tahu timingnya kapan kita masuk. Ya, oke. Oke. Nah, Fer, tadi dikatakan bahwa lebih menakutkan dari 2008. Padahal 2008 aja subprime, kasus subprime itu seluruh dunia, bahkan ada satu investment bank yang collapse waktu itu, Lehman Brothers, yang ratingnya AAA dan dia usianya udah panjang banget gitu. Apakah ini akan terjadi lagi hal yang seperti ini, Fer? Dan apa impact-nya terhadap Wall Street ya, dan juga ke Indonesia imbasnya? Apakah dunia keuangan, bank, lembaga pembiayaan, asuransi akan kena juga seperti itu, Fer? Ceritanya berbeda ya dari tahun 2008. Walaupun tahun 2008 itu ada beberapa company seperti Lehman Brothers yang udah tua dan besar, sama Benson yang juga udah tua dan besar di Wall Street, ya itu collapse, tidak ditolong oleh pemerintah. Tapi di sektor-sektor lain di luar bank itu perusahaan tetap jalan, bos. Ya, company tetap berproduksi, ya kan ya, semua ya, nggak ada gangguan dalam supply chain. Nah, tapi ini masalah yang sekarang adalah ini sudden stop. Jadi semua mesin produksi ini stop, berhenti gitu loh. Nah, artinya apa? Supply tidak ada, demand pun tidak ada. Ya, jadi ini benar-benar stop gitu loh. Jadi bukan cuma supply shock, tapi juga demand shock ya. Nah, ini yang membuat lebih parah dari tahun 2008 seperti yang dikatakan oleh IMF gitu loh. Ya, jadi ini a different story. Walaupun memang kembali lagi ke statement Pak Hanif, banking sektor itu sehat sekarang dibandingkan dengan tahun 2008. Ya, cuman kembali lagi sekarang kan masalah likuiditas yang ditolong oleh The Fed. Cuman masalahnya kalau terlalu lama corona ini tidak pernah dying out, likuiditas menjadi masalah solvency, bisa menjadi masalah kebangkrutan gitu. Itu yang ditakutkan oleh market, dan kalau itu terjadi itu sangat dahsyat sekali. Oke. Nah, ke Indonesia juga hitnya juga bisa keras. Di Indonesia mungkin ada different story, tapi juga sama dibandingkan dengan Amerika. Kita harus kembali lagi kepada struktur ekonomi kita, bos. Struktur ekonomi kita juga tidak jauh beda dengan Amerika. Kita 64% itu disumbang GDP kita oleh UMKM ya, yang kecil-kecil ya, bukan big corporate seperti Lipo ya kan, atau whatever lah, Astra, itu kecil ya. Tapi yang besar ini adalah UMKM. Nah, kalau sampai di lockdown dan UMKM ini tidak jalan, wah ini repot ini. Untung pemerintah masih melakukan kebijakan yang artinya intip-intip dulu ya. Jangan main lockdown aja ya. Sebab kalau sampai main lockdown seperti di India, itu kan kita lihat ya, rakyatnya kelaparan sama sekali, akhirnya lockdown dibuka lagi ya. Nah, saya khawatir sekarang kalau masalah Indonesia sebetulnya dalam kasus corona ini masalah diri sendiri, bukan masalah Amerika. Nah, masalah diri sendiri, apakah masyarakat kita memang melakukan self protection atau tidak gitu kan ya? Jangan umpamanya kita lihat masih banyak yang kumpul-kumpul ya kan, ngopi-ngopi bareng ya kan, bahkan kemarin juga di Jakarta ada beli beras sembako murah rame-rame dibuka gitu kan ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali, apalagi kalau sampai mudik bareng yang jumlahnya puluhan juta manusia itu berpadat-padatan. Itu sangat berbahaya, bos. Jadi kalau memang pemerintah bisa mengendalikan ini, ya social distancing ini berhasil, kita nggak akan parah. Saya masih yakin kita masih bisa grow 3%-an gitu loh. Asal tadi melakukan social distancing, masyarakatnya aware, self-discipline, ya. Kita selesai, saya rasa menurut saya bulan Juni, dan kita bisa normal lagi gitu. Karena kita sudah masuk dalam supply chain. I see. Jadi bisa disimpulin bahwa impact-nya nggak mengerikan ya, nggak semengerikan kalau di Amerika terjadi.
Tidak, Indonesia sampai nggak separah terlalu itu kita memikirkan in the nggak sense, benar. in the sense bahwa kita juga ranking 37 loh di dunia. Artinya jauh banget di bawah kan, Iya, dibandingkan Amerika number one ya, dalam iya, corona ini ya. Nah, jadi artinya apa? Kita masih bisa manageable asal memang pemerintahnya melakukan memang inspeksi yang cukup strength, tidak lockdown tapi inspeksi ya. Ya, iya. artinya ada yang ngumpul-ngumpul bubarin, ya kan? Kayak kemarin Hmm, ada di YouTube ya, bagaimana polisi hmm, membubarkan orang-orang yang lagi makan di food court, ya kan? iya, Nah, ah, ini memang harus dilakukan that way gitu lah. Sebab iya, kalau sampai lockdown pun kita sama kayak India, Bos. iya. Anjir kalau kita lockdown across the board ya. Bahkan lebih parah ya. Bisa lebih parah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini kita appreciate lah, jangan dikritik Iya, terus-terusan. Karena ini tidak gampang nanganin ini. Nggak ada pemerintah yang mau rakyatnya iya, mati, ya kan? Tapi juga iya, kita harus lihat ongkos ekonominya seperti India itu, lihat kelaparan di mana-mana, ya kan? iya. Akhirnya kan mereka juga give up juga dengan lockdownnya. Ini sulit sekali gitu ya. Hmm, Tapi kita masih bisa manage bahwa kalau memang dilakukan inspeksi yang boleh intensif, aparat kepolisian melakukan denda, melakukan penalti sehingga rakyat tidak berani lagi iya, kumpul-kumpul seperti kemarin. Saya rasa kita Juni juga udah lewat. iya. Nah, sekarang Fer, dampaknya terhadap eh, di pasar obligasi ya, akan ada nggak kira-kira perusahaan-perusahaan yang gagal bayar? Gini, justru kalau menurut saya big corporate kita itu termasuk liquid ya. Artinya Mhm, apa? Gagal bayar itu dibandingkan dengan big corporate di Amerika, saya rasa kecil sekali di kita. Ya, mhm, artinya masih cash rich lah, ya. ya, Artinya masih bisa bayar kalau produksi tertunda cuma sekitar 2 3 4 bulan. Ya, ya, tapi kalau lebih dari itu mungkin restructuring, ya kan ya? Ya, ya. itu sorry ya, tapi saya masih optimis kalau Juni ini di Indonesia bisa dihandle sampai Juni ini kita selesai, kurvanya turun, saya yakin selamat gitu loh. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Fer ya. Mudah-mudahan. Berarti NPL-nya bank, kalau misalnya corporate itu bisa survive, Hmm. NPL kita nggak melonjak tinggi dong, bisa-bisa Fer ya. Kalau menurut saya begini, di dalam balance sheet perbankan itu juga yang namanya credit line itu disalurkan kepada kebanyakan menurut saya ke medium size companies ya, tidak ke big Oke, corporate. Sebab big corporate mungkin lebih gampang mengeluarkan bond ya ya, ketimbang daripada kredit ya. Biasanya iya kan dia begitu ya, yang sumber dananya bisa lebih banyak pilihannya ya. lebih AA dan kebanyakan mereka lebih gampang issuing bond lah daripada ke Hmm, bank yang ke costnya bank ya. lebih mahal ya kan. Misalnya begini, kalau triple A rated company ngeluarin 9,5% ke bank 11% kan bedanya jauh, Bos, ya Ya, kan. Jadi hmm, bank sebetulnya nggak terganggu oleh big corporate gitu loh. Nah sekarang yang menjadi concern daripada kita semua, bank ini memang isinya sebagian besar medium size companies ya kan. Nah kalau ya, menurut saya dari reaksi bank-bank terhadap apa yang terjadi di Indonesia ini tidak menimbulkan panik kalau saya lihat ya. Mereka masih oke, memberikan istilahnya gini deh, yang nggak sanggup kita coba ini apa artinya melakukan apa penundaan pembayaran bunga dan cicilan is okay gitu loh. Itu satu. hmm, Yang kedua, kenapa bank-bank kita juga berani melakukan itu? Karena kembali lagi mereka juga nggak rasa Indonesia ini parah ya separah Amerika. Nah yang ketiga, mereka punya capital adequacy ratio juga masih tebal, Bos. Masih di masih atas dua puluh bagus banget ya. persen. Jadi mereka nggak terlalu panik kita lihat ya. Mhm, Terutama Big Bank yang 4 itu kan, BCA, BNI, BRI, Mandiri. Itu jadi acuan itu. Ya, iya, kalau yang I lain see. sih saya kira sekarang orang udah sadar lah bahwa yang lain tuh ya bisa aja. Misalnya pemerintah cepat-cepat melakukan action ya dengan Iya, cara daripada corporate bonds menjadi government bonds menjadi equity swap dan segala macam itu masih bisa diakalin basically. Jadi saya nggak terlalu khawatir kalau ini, apalagi kalau Juni ini masyarakat kita bisa self disiplin dan Juni kurvanya turun, saya yakin kita duluan recovery-nya dan lebih bagus dari Amerika gitu. I see. Oke, clear Fer. Jadi kita coba perhatikan indeksnya bisa sampai masih turun barangkali ya. Oke, trading strateginya bukan berarti nggak buy ya, saya pun melakukan buy ya, tapi Hmm, kembali lagi harus menunggu saat yang tepat, timing yang tepat, kapan kita mulai masuk. Misalnya, saya kasih contoh, seandainya ada spillover dari Wall Street turun, spillovernya ke bursa kita juga, dan indeks kita jatuh ke 4.100, 4.200, saya sendiri akan masuk.
Oke. Ya? Great. Itu Alright. contoh konkret ya. Ya. Clear, Fer. Jadi itu mungkin pembahasan kita sore hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Tanam Duit semua. Thank you, Fer. Stay safe, Fer, ya. Dan teman-teman semua jangan kemana-mana ya. Kalau kita stay di rumah itu akan membantu wabah virus corona ini akan terhenti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhin. Ciao. Yup.